Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajis Abdillah dengan NIM 238-23002. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kajian artikel nasional dan internasional. Baik, yang pertama, kajian artikel nasional, judul artikel pengaruh penggunaan bahan ajar berbasis kontekstual terhadap peningkatan pemahaman konsep fisika siswa SMA materi suhu dan kalor. Penulis Ayu Astiti, Yusniatiha, dan Muh Yusuf. EISSN 26143763. Institusi Universitas Nusa Cendana. Isu Vol 3 nomor 2 Oktober 2018. Latar belakang, fisika dianggap sulit karena banyak rumus dan konsep abstrak. Materi suhu dan kalor sulit dipahami siswa, bahan ajar di sekolah masih konvensional. Dibutuhkan bahan ajar kontekstual untuk meningkatkan materi dengan kehidupan nyata. Tujuan penelitian mengetahui pengaruh bahan ajar kontekstual terhadap pemahaman konsep siswa. Membandingkan peningkatan pemahaman antara kelas eksperimen dan kontrol. Desain penelitian, jenis eksperimen, pretest dan posttest, kontrol grup desain. Kelas eksperimen 11 IPA 7 dengan berjumlah 30 siswa. Lalu ada kelas kontrol 11 IPA 8 dengan berjumlah 30 siswa. Materi suhu dan kalor, instrumen tes objektif, valid, dan reliable. Bahan ajar kontekstual mengandung kompetensi materi latihan soal evaluasi dan kunci jawaban. Mengaitkan konsep fisika dengan fenomena kehidupan sehari-hari, memuat 6 indikator pemahaman konsep fisika suhu dan kalor. Hasil penelitian nilai rata-rata post-test eksperimen 54 meningkat dari 35. Kontrol 49 meningkat dari 35. Menjadi eksperimen 19,5, kontrol 11,8. Uji T 2709 sig atau sama dengan 0,009 signifikan. Lalu yang terakhir sumbangan efektif 70,1%. Kelebihan dan kekurangan artikel, kelebihan metode kuat dan data kualitatif valid. Materi abstrak jadi lebih mudah dipahami. Kekurangan, tidak ada data kualitatif. Fokus hanya pada satu materi dan satu sekolah saja. Sasaran dan gagasan. Yang pertama, terapkan pada materi lain seperti listrik, gelombang, dan lain-lain. Dua, tambahkan media visual atau simulasi interaktif. Nomor tiga, lakukan studi jangka panjang untuk efek berkelanjutan. Begitu saja untuk hasil kajian artikel nasional. Baik, selanjutnya yaitu kajian artikel internasional. Identitas artikel, judul, Heat Generation Rate Measurement in a ion shell at large Chirac Stoke Temperature and Heat Flux Measurements. Penulis S.G. Drake, M. Martin, D.A. Waits, G.K. Ostenek, S.P. Mailer, J.M. Hensel, E. Zain. EISSN 03787753. Jurnal Journal of Power Source Vol 285 2015. Institusi University of Texas at Arlington and Naval Surface Warfare Center, USA. Lalu latar belakang, baterai
Li-ion menghasilkan panas selama pengisian dan pengosongan, terutama pada arus tinggi Cire tinggi yang dapat mempengaruhi performa dan keselamatan. Studi ini menyoroti pentingnya pengukuran in situ laju pembangkitan panas secara eksperimen, karena metode teoretis saja tidak mencakup untuk aplikasi praktis dan beresiko. Desain pembelajaran, metode eksperimen ini dikembangkan untuk mengukur laju pembangkitan panas dalam baterai li-ion secara langsung dengan memanfaatkan pengukuran suhu dan flux panas. Pendekatan ini tidak mengandalkan data kelistrikan, arus dan tegangan, tetapi murni data termal. Subjek penelitian sel baterai silindris LiFePO tipe 26650 berkapasitas 2,6 Ah. Digunakan satu sel utuh underline dan satu sel yang dilubangi drain untuk pemasangan termokouple internal. Instrumen penelitian sensor flux panas Omega HFS 4, termokouple T-type dan K-type. Sistem pengujian listrik Meteor Series 4000, DEIQ Data Equation NI-CDEIQ 9171 plus NI 9213. Review untuk pencatatan data, hotdisk TVS untuk kapasitas panas, fan untuk simulasi pendinginan aktif. Teknik pengolahan dan analisis data, pengukuran suhu permukaan dan inti sel, penentuan suhu rata-rata volume sel secara tak langsung, perhitungan energi panas yang disimpan dan yang hilang ke lingkungan, pengolahan data diferensial untuk memperoleh laju panas dalam kurung watt dibandingkan dengan model teoritis termodinamika dan empiris. Hasil penelitian, laju pembangkitan panas meningkat secara kuadratik terhadap Ciret. Hasil eksperimen sesuai dengan prediksi model teoritis. Pendingin aktif menurunkan suhu tetapi tidak mengurangi total panas yang dihasilkan. Efisiensi energi menurun seiring kenaikan Ciret. Pengaruh perubahan sel sedikit meningkat panas akibat naiknya resistensi internal. Kelebihan dan kekurangan artikel. Kelebihan metode inovatif tidak memerlukan instrumen kalori materi yang mahal. Bisa diterapkan in situ di laboratorium maupun lapangan. Validasi eksperimen kuat dan disertai perbandingan model numerik. Kekurangan, metode masih memerlukan sel yang dilubangi untuk kalibrasi awal, tidak sepenuhnya non-invasif. Rentang suhu terbatas hingga 55 derajat Celcius belum mencakup kondisi ekstrim. Tidak mempertimbangkan panas dari reaksi samping degradasi kimia secara berlebihan. Ide gagasan lanjutan menerapkan metode ini untuk jenis sel baterai berbeda prismatik atau Foch. Mengembangkan algoritma tanpa perlu sel dilubangi menggunakan machine learning, mengkaji efek pendinginan cairan bukan hanya udara. Lalu yang terakhir unsur yang dapat ditambahkan, pengukuran emisi gas akibat overheat untuk keamanan, studi degradasi sel jangka panjang akibat panas tinggi, analisis hubungan panas dan umur pakai sel lifetime model. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila mana ada kekurangan tutur kata bahasa yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.